What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi, dan di video kali ini gua masih akan nge-review satu produk dari Armageddon, yaitu Armageddon MKA7C Seek Eagle. Kalau kemarin Seek Raven, ini Seek Eagle. Jadi ini adalah keyboard full size dari Armageddon, dan sekali lagi Armageddon ngirimin produk ini ke gua, tapi segala pendapat di sini adalah pendapat gua pribadi. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya gua akan sebutin kepada kalian. Nah, sama seperti yang kemarin, dia itu menggunakan fitur yang bisa dibilang semuanya hampir sama dengan MKA 2C Pro. Dan di sini sama-sama masih pakai blue switch, nggak ada switch dengan warna yang lain. Tapi di sini gue dapat yang warna putih. Nanti akan kita lihat seperti apa. Kita lihat di bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya sama seperti kemarin penjelasannya untuk jenis hot swapnya, kemudian cara gantinya seperti apa. Tapi di sini yang gue baca itu yang nggak gue temuin adalah kata-kata anti ghosting. Jadi gue nggak tahu yang ini ada anti ghostingnya apa enggak, seperti yang Seek Raven kemarin yang MKA2C Pro. Jadi kita lihat aja seperti apa. Cuman ini gue dapat kebetulan segelnya udah kebuka. Jadi kita nggak ada motong-motong segel kali ini. Di sini ada segelnya udah kebuka. Entah mungkin waktu dari gudangnya memang sudah pernah dibuka atau seperti apa. Jadi kita nggak pakai cutter. Kita langsung buka aja. Dan isinya seperti ini. Sama di bagian atasnya itu selalu disediakan manual book. Manual booknya seperti ini, dan di sini nggak ada, lagi-lagi nggak ada tulisan anti ghosting. Jadi nanti bakal gue konfirmasi ke pihak Armageddonnya ada apa enggak. Tapi kalau sampai memang nggak ada, ini bakalan jadi deal breaker banget. Soalnya kalau main game nantinya bakalan terganggu banget dengan nggak adanya fitur anti ghosting. Jadi ketika video ini gue buat, gue nggak tahu ada apa enggak. Tapi kalau memang nggak ada, deal breaker menurut gue. Tapi kalau ada, oke, gitu ya. Kita lihat nanti di deskripsinya seperti apa. Kemudian masih sama di sini kita dapat aksesoris tambahannya yang dikasih. Yang pertama, switch puller. Ini di sana agak berbeda. Switch pullernya agak lebih tipis dibandingin yang kemarin. Yang kemarin itu switch pullernya sudah seperti switch puller yang ada di pasaran yang pipih. Tapi ini yang model lebar. Kemudian ada keycap spoolernya. Ini juga agak beda, agak lebih gede ya dibandingin yang kemarin. Kemudian di sini ada switch blue ya, blue switch. Tapi di sini nggak ada mereknya. Kemarin kan ada mereknya ya, Kaicheng itu ya kalau nggak salah. Taicheng ini polos. Polos ya. YH, ada tulisannya YH di sini nih. Kelihatan nggak ya? Benar. Nggak kelihatan kayaknya. Ada tulisan YH. Jadi ini mereknya YH. Dan desainnya masih sama, dia mirip-mirip Otemu Kel, bukan Gateron. Jadi gue nggak mau beresiko lagi, nanti gue bakal bilang ini nggak bisa di hot swap dengan Gateron size switch. Oke, dapat 3. Ini bunyinya. Kalau nggak salah gue punya ya yang switch yang kemarin ya. Bentar gue cek ya. Nah ini dia. Ini yang kemarin yang punyanya Seek Raven. Kaicheng ya kalau nggak salah namanya Kaicheng ya, Kaicheng. Terus ini YH. Bunyinya beda ya. Ini pitchnya agak lebih tinggi, ini pitchnya agak lebih rendah. Terus dia modelnya box atasnya. Ini enggak. Terus ini dia keycap spoolernya juga beda kan. Yang kemarin yang sebelah kiri, yang 7C yang sebelah kanan, dia agak beda sedikit. Agak lebih tebal juga, beda desain. Dan ini pullernya. Ini switch pullernya beda, tuh kan.
Desainnya agak lebih beda. Ini agak lebih lebar tapi lebih tipis. Ini agak lebih kecil tapi lebih tebal besinya. Jadi beda. Oke, ini nggak ada apa-apanya lagi. Polos. Tumben ini nggak ada kartu garansinya. Jadi ini polosan. Nah, ini dia keyboardnya. Ini full size, jadi benar-benar full size. Ada numpad di sini. Kita tes typing dulu, oke? Ini stabilizernya lebih rattle dibandingin yang kemarin. Untuk typingnya. Itu untuk tes typingnya seperti itu. Dan sama di seperti video kemarin, gue mau first impression dulu seperti apa. Untuk desainnya ini plastiki banget, sorry agak silau ya kayaknya. Cuma soalnya warnanya putih sih. Desainnya plastiki ya, kayaknya lebih oke yang MKA 2C Pro yang kemarin ya. Apa karena ada kata-kata Pro-nya ya? Gue agak kurang paham, kayaknya MKA 7C ini nggak sebaru versi yang MKA 2C Pro. Jadi ini benar-benar plastiki banget. Terus rubber fitnya itu cuman ada di bagian bawah sini. Di sininya nggak ada, kemarin yang di sininya ada. Nanti gue bakal kasih lihat deh, keyboardnya masih ada, jadi nanti bakalan gue kasih lihat juga perbedaan seperti apa. Terus fitnya juga tipis banget, kecil banget, kecil dan tipis. Oke, kemudian untuk kabelnya sama-sama nggak detachable, cuman ini porsinya lebih ke tengah. Yang kemarin di sebelah kanan, ini lebih ke tengah. Terus udah ya, seperti itu ya, kiri kanan nggak ada apa-apa. Udah angled juga, cuman nggak terlalu tinggi desainnya. Terus kita akan coba ganti keycaps. Ini kita buka dulu. Kita buka semua biar gampang. Dan kita bakal buka switchnya satu. Keras banget. Yang ini jauh lebih susah dibandingin yang kemarin ngebukanya. Ini susah banget asli. Pakai tenaga, benar-benar pakai tenaga. Dia sama-sama north facing. Itu LED-nya di bagian situ. Kemudian di sini ada soketnya 3 pin. Desain PCB-nya padahal 5 pin, lihat ya, di situ udah ada putih-putih tuh kiri kanan tuh. Desain print PCB-nya itu 5 pin, tapi dia cuma 3 pin. Sama ini juga 3 pin. Dan ini kalau diganti sama yang punyanya yang kemarin, punyanya si MKA 2C Pro, kemungkinan bakalan masuk. Kita cobain ya. Ini warnanya putih ya, beda ya. Kita cobain. Oke, masuk. Pitch-nya beda ya. Yang ini lebih rattle, terus pitch-nya bagusan yang ini deh intinya switch-nya. Terus kita cabut. Cobain cabut ya. Ada masalah apa enggak? Wih, cabutnya keras banget. Keras banget. Tapi switch-nya yang ini aman. Berarti bisa masuk dengan lancar. Oke. Kita balikin lagi ke switch aslinya. Kalau masang gampang ya, tapi kalau nyabut kenapa susah banget ya? Kita pasang lagi.
Oh ya, untuk keycapsnya seperti ini. Kayaknya sama yang kemarin mirip ya. Backlightnya juga sama tuh, kelihatan ya. Tuh. Kita coba centerin dulu. Wah, tapi ini parah sih bleedingnya. Ini bleedingnya parah. Tuh. Apa karena warna putih? Yang kemarin warna hitam, tapi ini putih, ini bleedingnya cukup parah. Parah dalam artian ya bleeding, tapi kalau misalnya untuk yang suka sama RGB-nya nembus-nembus sih, ya no problem. Oke, jadi ada plus ada minus ya di segala sesuatu. Nah, stabilizer ini kenapa retol? Gua curiga. Iya, ini dia. Jadi dia untuk yang MKA 7C ini masih pakai Costar. Why? Oh why? Kenapa yang ini pakainya Costar? Kenapa nggak pakai yang cherry kayak kemarin gitu? Kenapa nggak cherry style? Sayang ya, padahal keyboard ini jatuhnya harganya lebih mahal dibandingin yang kemarin. Tapi masih pakai Costar dan kalau mau ganti-ganti keycaps pun dia beda jenisnya ya. Masukinnya pun juga harus agak beda dikit. Ya, benar. Seperti itu. Makanya ini rattle. Bisa sih kayaknya dikasih loop. Gue pernah ada lihat videonya di YouTube. Dikasih loop dikit. Cuman ya tetap aja. Karena desainnya itu cuman besi tipis. Jadi dia bakalan oglak kayak gini. Mungkin agak kurang dikit rattle, tapi nggak, tetap bakalan kayak gini. Jadi seperti itu. Sayangnya di situ. Untuk desain sih cukup minimalis ya. Maksudnya kalau nggak ada tulisan MK7C di sini, ya walaupun nggak terlalu kelihatan banget sih, tapi kalau nggak ada bakal lebih minimalis lagi. Tapi yang menurut gua agak kurang itu pemilihan fontnya. Fontnya kenapa kayak font yang zaman waktu gua kecil tuh suka ada kayak kalau dikasih plastik terus nulis huruf terus kayak ada sambungan di tengahnya tuh kayak gitu. Jadi nih hurufnya fontnya pemilihannya agak kurang oke menurut gua. Terus untuk bezelnya juga tipis ya, nggak terlalu makan banyak tempat, nggak terlalu tebek istilahnya, nggak terlalu gede, jadi desainnya cukup minimalis. Nah untuk RGB-nya, gua akan coba colok. Nah ini gue matiin lampunya, desainnya seperti ini RGB-nya, bener banget kan bleeding semua. Tapi ya kalau yang suka sama yang RGB-nya keluar banget ya nggak masalah juga gitu. Tapi jeleknya adalah di sisi-sisinya ini agak hitam-hitam, artinya di bagian ujung-ujungnya ini agak tebal, jadi bleedingnya itu agak kurang merata ya gitu. Oke, kita coba dulu untuk warna ya. Mati, redup, sedang, terang. Jadi dia 3. Ini untuk speed belum bisa dicobain. Kita cobain lighting efeknya. Oh, ini tombolnya langsung di sini. Lighting efeknya kelihatan ya, ada jari di sini. Ini tombol di sini. Wow. Ini untuk speednya tadi bisa diatur. Nah ini agak pelan sedikit. Jadi ini 3 step juga speednya. Seperti itu. Dan ini bisa dimatiin juga dengan mencet Fn dan scroll lock. Kalau nggak mau pakai RGB-an ya. Kita nyalain dulu lagi lampunya. Oke. Lampunya udah nyala dan RGB masih kelihatan lah sedikit. Oke, jadi lightnya seperti itu, kalian udah lihat. Sekarang saatnya gue bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, pertama untuk kelebihannya, lagi-lagi harganya nggak terlalu mahal, 325.000 kalau nggak salah untuk yang hitam, 350 untuk yang putih. Terus dia udah punya hot swap switch warna biru, clicky switch,
Kemudian desainnya cukup minimalis, nggak terlalu banyak macam-macamnya, dan yang pasti ada numpad. Ya walaupun orang udah banyak yang lebih suka dengan keyboard dengan size yang lebih kecil, misalnya kayak 75% atau 60% atau 68% atau 96%. Tapi numpad itu masih ada kok yang butuh gitu. Jadi banyak yang bilang ngapain sih beli keyboard gede-gede, tapi in fact faktanya gue sendiri gue lebih suka keyboard yang ada numpadnya, karena untuk editing atau untuk fungsi-fungsi akuntansi ini lebih cepat dibandingin menggunakan ini. Itu menurut gua ya. Jadi ini nilai plus buat gua. Kekurangannya adalah dengan harga yang seperti itu, kalau kita apalagi kita bandingin sama yang MKA 2C Pro kemarin, satu sama ya, kenapa masih pakai blue switch? Kenapa nggak disediain red switch? Karena kayak yang gue bilang di video kemarin, switchnya kebanyakan orang sekarang lebih suka yang linear atau tactile, jadi nggak selalu kliki-kliki aja gitu untuk entry level. Terus kedua, ini kenapa nggak detachable? Mestinya ini detachable, jadi lebih gampang. Kalau rusak atau apa, lebih mudah diganti karena ini udah hot swap kan, nggak perlu solder-solder. Kenapa nggak ini sekalian dipasangin detachable? Mungkin kedepannya ya. Terus udah gitu, untuk stabilizer, ini yang menurut gue cukup mengecewakan sih. Kenapa untuk yang harganya lebih mahal dibandingin MK2C Pro, ini masih pakai Costar. Dan ini kayak bunyinya menurut gua nggak enak didengar. Itu aja sih untuk stabilizer. Terus untuk kekurangannya lagi, tadi ya untuk nyabutnya agak susah, walaupun bisa tapi agak susah. Terus bahannya plastiki banget, maksudnya agak rubber fitnya juga cuman di bagian sini, terus fitnya juga agak tipis. Jadi itu aja sih menurut gua. Dan kalau ditanya lagi, kesimpulannya seperti biasa, selalu dikembalikan ke kebutuhan masing-masing. Tergantung usernya siapa, kebutuhannya seperti apa. Untuk yang entry level, lagi-lagi seperti yang gue bilang, untuk entry level oke lah untuk pengen yang nyoba mechanical keyboard. Tapi dari gue pribadi, kalau misalnya nggak butuh ini, kalau kalian nggak butuh numpad, kalian sebaiknya ambil aja yang MKA 2C Pro. Karena menurut gue MKA 2C Pro lebih baik dari sisi switch dan dari sisi stabilizer. Jadi dikembaliin aja kepada kalian, kalian butuh numpad apa enggak. Tapi kalau nggak butuh numpad, gue lebih milih yang MKA 2C Pro. Tapi kalau butuh ya dengan ketentuan seperti yang gue bilang di video sebelumnya, pengen nyobain mechanical keyboard, terus pengen yang udah ada hot swapnya, terus gampang gantinya, kalau switchnya rusak dan lain-lain, kalian bisa pilih yang ini gitu. Jadi sekian aja videonya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, ini pendapat gue pribadi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang masih seputaran tentang ini, bisa tulis di komen di bagian bawah. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.